Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa asyhadu anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah habibina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa Abi TV yang saya hormati rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di dalam acara Cahaya Al-Quran. Di kesempatan yang mulia ini kita akan membahas di dalam suratul Fatihah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Di dalam pembahasan yang lalu, ketika kita membahas ayat Bismillahirrahmanirrahim, saya sampaikan bahwa di dalam suratul Fatihah, sifat Allah yang ditampilkan secara dominan adalah sifat Allah yang juga menjadi nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang artinya yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Itu artinya kemarin saya sampaikan bahwa dari sekian sifat Allah yang jumlahnya 99 itu, sifat yang paling menonjol, sifat yang paling dominan adalah sifat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, oleh sebab itu kita jangan pernah berputus asa di dalam upaya mendapatkan kasih sayang Allah. Allah sampaikan bahwa kasih sayangku, rahmatku itu mendahului murkaku. Sehingga orang yang berdosa, seorang hamba yang ahli maksiat, sebesar apapun dosanya, seluas apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya, jikalau dia bersungguh-sungguh mengharapkan rahmat Allah, dia bertaubat, maka dia pasti akan mendapati Allah Ghafurur Rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Maka jikalau itu kenyataannya, Allah proklamirkan namanya di hadapan hamba-hambanya, Dia sampaikan bahwa Dia maha pengasih dan maha penyayang, maka setiap saat kita harus menyadari, sadar sesadar-sadarnya bahwa kita ini di dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jikalau orang merasa disayangi oleh Allah, merasa setiap saat tidak pernah lepas dari rahmat Allah, maka ada sebuah kesadaran, ada sebuah insting, gharizah, naluri untuk berbuat baik kepada pihak yang telah menyayanginya. Sebab sifat dasar yang dimiliki manusia akan merespon baik kepada siapapun yang bersikap baik, akan membalas kebaikan pada siapapun yang telah berbuat baik kepada dia. Maka Allah sampaikan bahwa Dia adalah Zat yang maha pengasih, yang maha penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita di bawah naungan kasih sayang Allah. Oleh sebab itu, kita posisikan kita di hadapan Allah sebagai hamba yang harus mencintainya,
yang rasa cinta itu kita aktualisasikan di dalam bentuk menunaikan apapun yang Dia perintahkan, dan kita aktualisasikan pula di dalam bentuk amal-amal yang tidak sampai membuat murka pihak yang sangat kita cintai dan sangat mencintai kita. Kenapa kita harus menyadari hal yang semacam itu? Sebab di dalam kehidupan nyata saja, di dalam tataran kemanusiaan saja, orang yang sangat mencintai kita akan sangat cemburu jikalau kita mempersembahkan cinta kita kepada pihak yang lain. Seorang suami akan cemburu kepada istri yang sangat dia cintai ketika ternyata istri yang sangat dia cintai mencintai laki-laki lain. Atau sebaliknya, seorang istri yang sangat mencintai suami, dia akan sakit hati dan cemburu ketika suami yang sangat dia cintai mencintai wanita lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang sangat mencintai kita. Yang dalam kesempatan yang lalu saya sampaikan bahwa kasih sayang Allah tidak bisa disepadankan dengan kasih sayang dari pihak manapun. Nggak bisa disetarakan dengan kasih sayang pihak manapun. Dia sangat mencintai kita, maka Dia maha pencemburu jikalau kita justru mempersembahkan cinta kita kepada pihak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencintai kita, ternyata hati kita lebih tertarik kepada dunia. Kita kejar dunia, kita abaikan Allah, kita ingin raih dunia, tapi kita berpaling dari kasih sayang Allah. Kita kejar jabatan tanpa memperhatikan bagaimana aturan-aturan yang Allah turunkan terkait dengan jabatan itu. Kita masa bodoh, kita nggak peduli dengan kasih sayang Allah, padahal kita telah melakukan hal yang sangat dimurkai Allah, karena hati kita ternyata lebih mencintai pangkat dan jabatan. Pemirsa Abi TV yang saya hormati rahimakumullah, karena kesadaran kita akan kasih sayang dan cinta Allah yang Allah sampaikan di dalam ayat ini, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang orang yang pernah belajar bahasa Arab bentuknya adalah ma'rifah. Itu artinya bahwa kasih sayang Allah, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, itu tidak akan sifat ini dimiliki oleh siapapun. Kalau toh ada orang yang mempunyai sifat kasih, mempunyai sifat sayang, dia pengasih, dia penyayang, tapi tingkat kasih dan tingkat sayangnya tidak akan mungkin bisa mencapai pada tataran dan tingkatan kasih sayang yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan jadikan dia cemburu karena kita mencintai pihak-pihak selain Allah. Jangan jadikan dia cemburu karena kita melakukan hal-hal yang dia murkai. Pemirsa Abi TV yang saya hormati rahimakumullah, termasuk dalam kategori mengaktualisasikan kesadaran bahwa kita di bawah naungan kasih sayang Allah, kita tidak akan pernah meminta, memohon
meminta perlindungan kepada selain Allah. Kalau dalam bahasa agama, kita tidak pernah isti'anah, minta tolong, atau isti'adah, minta perlindungan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam kategori musyrik. Ini dianggap sebuah perilaku yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Islam itu melarang keras kita meminta bantuan kepada siapapun dalam arti yang bersifat spiritual, minta rezeki misalnya, minta keselamatan misalnya, minta kedamaian dan ketentraman misalnya. Jikalau permintaan itu kita ajukan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini banyak orang yang ingin mendapatkan kekayaan, tapi dengan cara meminta kepada setan. Dia datang di tempat-tempat tertentu, dia bikin sesaji, kemudian dia persembahkan kepada jin atau setan yang berada di tempat itu. Dia melakukan sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki oleh pembimbing spiritual mereka, yaitu dukun. Maka ini dianggap isti'anah, minta tolong kepada selain Allah. Maka ini berarti dia telah melakukan hal seakan-akan dia tidak sadar bahwa dia di dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kita memang mencintai Allah dan kita merasa dicintai oleh Allah, maka butuh apapun, kita memerlukan apapun, Allah lah tempat meminta, Allah tempat kita mengunjukkan doa dan permohonan. Dan kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah mampu untuk memberikan apapun yang kita minta. Kalaulah dalam kalkulasi yang kita rasakan Allah belum memberikan apa yang kita minta, bukan berarti Allah tidak mampu memberikan apa yang kita minta. Tapi karena Allah Maha Tahu terhadap apa yang paling bermanfaat dan paling cocok buat kita, kita memohon kepadanya kekayaan, sementara Allah sangat tahu jangan-jangan kekayaan itu yang justru bisa menjerumuskan kita kepada dosa-dosa. Kita mohon kepada Allah jabatan, sementara Allah Maha Tahu jangan-jangan jabatan itu yang seringkali menggelincirkan kita kepada kesalahan-kesalahan dan dosa. Kita memohon kepada Allah harta dan kekayaan, jangan-jangan harta dan kekayaan yang kita minta justru menjadikan kita sombong, kita jumawa, kita angkuh, sehingga orang-orang di sekitar kita menjadi benci kepada kita. Seakan-akan Allah sampaikan kepada kita, hambaku yang sangat saya cintai, aku tahu mana yang pas dan cocok buat kamu. Saya tidak berikan kamu jabatan, tidak aku berikan kepadamu harta dan kekayaan, karena aku ingin menyelamatkanmu, supaya kamu tetap di dalam jalan yang benar dan tidak tergelincir kepada kesalahan dan dosa. Saudara pemirsa ABI TV yang saya hormati rahimakumullah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sadar bahwa kita sangat dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.